Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karismawati Kaulandari, NIM E 2019-1155 dari Prodi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan merangkum dari video sebelumnya yang telah saya jelaskan untuk memenuhi ujian tengah semester dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI. Saya akan menjelaskan tentang perekonomian suatu negara. Perekonomian suatu negara dibagi menjadi tiga. Yang pertama, perekonomian dua sektor. Yang kedua, perekonomian tiga sektor. Yang ketiga, perekonomian empat sektor. Saya akan menjelaskan satu persatu dari perekonomian suatu negara, yaitu yang pertama, perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor merupakan perekonomian yang diasumsi terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, dan disebut juga dengan perekonomian sederhana tertutup. Siklus perekonomian dua sektor. Yang pertama yaitu sebagai balas jasa atau penggunaan FP dari sektor rumah tangga oleh sektor perusahaan. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima oleh sektor RT adalah konsumsi. Yang ketiga, sisa pendapatan yang tidak dipakai untuk konsumsi yaitu ditabung. Yang keempat, sektor perusahaan yang memerlukan modal untuk investasi ialah meminjam dari lembaga keuangan. Berikutnya, ciri perekonomian dua sektor, yaitu yang pertama, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengkorek tabungannya. Yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga itu ditabung. Selanjutnya, fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi, suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional, yang dirumuskan yaitu C sama dengan A plus B Y. Keterangannya, A itu dinamakan konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0. B adalah kecondongan konsumsi margarin. C tingkat konsumsi. Y pendapatan nasional. Berikutnya, fungsi tabungan. Suatu kurva yang menggambarkan sifat tabungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional, yang dirumuskan S sama dengan A ditambah buka kurung 1 dikurangi B tutup kurung Y. Keterangannya, A yaitu konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0. B kecondongan konsumsi marginal. S tingkat tabungan. Y pendapatan nasional. Berikutnya, keseimbangan perekonomian negara. Yang pertama, menggunakan contoh angka pendapatan nasional dan pembelanjaan agregat. Yang kedua, menggunakan grafik. Yang ketiga, menggunakan cara pembuktian secara matematis. Berikutnya, perekonomian tiga sektor. Perekonomian tiga sektor terdiri dari sektor-sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional. Di antaranya, pungutan pajak akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengeluaran ke atas konsumsi rumah tangga, dan pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan. Berikutnya, aliran pendapatan dan syarat keseimbangan. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Tiga jenis aliran yang baru tersebut adalah yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah, sektor perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah, sektor rumah tangga. Pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari dua sumber, yaitu yang pertama dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga, dan utang oleh perusahaan. Yang kedua dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah.
Rumus keseimbangan yaitu Y sama dengan AE atau Y sama dengan C plus I plus G. Keterangannya, Y itu penawaran agregat, AE yaitu pengeluaran agregat, C yaitu konsumsi rumah tangga, I ialah investasi perusahaan, G yaitu pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa. Berikutnya jenis-jenis pajak. Pajak ialah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. Pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Selanjutnya, keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor. Uraian mengenai keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor akan dibedakan menjadi dua keadaan, yaitu yang pertama, dalam perekonomian di mana sistem pajaknya adalah sistem pajak tetap. Yang kedua, dalam perekonomian di mana sistem pajaknya adalah proporsional. Pengeluaran pemerintah. Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju, pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintah dan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membahas tentang perekonomian empat sektor atau perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor merupakan suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka, sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri, dan di samping itu terdapat pula barang di negara itu yang diimpor dari negara-negara lain. Perekonomian terbuka dinamakan juga sebagai perekonomian empat sektor, yaitu suatu ekonomi yang dibedakan kepada empat sektor, ialah yang pertama sektor rumah tangga, yang kedua sektor perusahaan, yang ketiga sektor pemerintah, yang keempat sektor luar negeri. Berikutnya, mekanisme perekonomian empat sektor. Disebut dengan kegiatan ekonomi empat sektor karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam diagram Circular Flow, terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar-pasar tersebut meliputi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan lembaga keuangan, serta pasar luar negeri. Dari diagram Circular Flow terdiri 4 komponen, yaitu rumah tangga mempunyai hubungan dengan perusahaan, perusahaan mempunyai hubungan dengan rumah tangga, pemerintah mempunyai hubungan dengan rumah tangga, negara-negara lain mempunyai hubungan dengan rumah tangga. Selanjutnya, konsep keseimbangan perekonomian empat sektor. Syarat keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus buka kurun X dikurangi M tutup kurung, dan I plus G plus X sama dengan S. Keterangannya, Y yaitu tingkatan pendapatan, I itu investasi, C konsumsi, S tabungan, X ekspor, G pengeluaran pemerintah, T pajak, M impor. Dalam perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor, mewujudkan dua aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yaitu yang pertama, aliran pendapatan yang diterima dari mengekspor, yang merupakan suntikan kepada aliran pendapatan. Yang kedua, aliran pengeluaran untuk membeli barang yang diimpor dari negara-negara lain, yang merupakan bocoran kepada aliran pendapatan. Selanjutnya, ciri-ciri pokok dari aliran pendapatan perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor.
Rumah tangga mendapat aliran pendapatan berupa gaji atau upah, sewa, bunga, dan keuntungan, dan pendapatan tersebut digunakan untuk yang pertama, pengeluaran konsumsi atau membeli barang dan jasa yang diproduksi perusahaan dalam negeri. Yang kedua, membayar pajak. Yang ketiga, mengimpor atau membeli barang impor. Yang keempat, menabung ke bank atau lembaga keuangan. Selanjutnya, perekonomian terbuka, ekspor, impor. Ekspor. Jika suatu negara melakukan ekspor barang dan jasa ke negara lain, maka ia harus memproduksi barang dan jasa melebihi jumlah produksi yang diperlukan di dalam negeri. Negara meningkatnya jumlah produk atau barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, maka hal ini juga akan meningkatkan pendapatan nasional negara tersebut. Karena ekspor merupakan salah satu jenis pengeluaran agregat, sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai oleh suatu negara. Selanjutnya yang impor. Dalam analisis makroekonomi, diasumsi bahwa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang dari luar negeri atau impor suatu negara adalah kemampuan membayar atau daya beli negara tersebut terdapat barang impor. Makin tinggi kemampuan membayarnya, maka tinggi pula impor yang dapat dilakukannya. Karena tinggi rendahnya daya beli suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasionalnya, maka tinggi rendahnya impor negara tersebut juga ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasionalnya. Sekian dari saya. Bila ada kurang dan salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.